Sekitar 1.000 orang lebih aktivis, pengacara, NGO, wartawan, lembaga kemanusiaan dunia yang tergabung dalam Freedom Flotilla Coalition Bersatu akan berlayar untuk membuka blokade Gaza, membantu masyarakat Gaza hingga menciptakan perdamaian di Gaza. Pelayaran Freedom Flotilla menggunakan 3 kapal, kapal Akdenis yang berkapasitas 1.000 orang, kapal penumpang Vindam yang berkapasitas 200 orang, serta 1 kapal kargo Anadolu yang membawa 5.500 ton bantuan kemanusiaan. Ketiga kapal flotilla ini seharusnya berangkat akhir April lalu, tetapi ditunda karena sabotase Israel. Israel menekan pemerintah Guinea-Bissau, Afrika Barat untuk menarik bendera negaranya dari kapal Freedom Flotilla. Pelayaran Freedom Flotilla ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Israeli occupation forces are trying to pressure to the flag countries and they want to withdraw the flag. So far the negotiation is going on, but we are not going to step back. Regardless of the situation, we are going to sail, we are going to deliver humanitarian aid to Gaza. We know that the new plan of Israel wants to stop those flotillas on their shipyards, on their ports. And we seen the game very clearly that, they have no power against the world conscience. So the whole world conscience became together here and ready to sail to Gaza and drop the humanitarian aid to Gaza. Dengan penundaan tersebut, ratusan aktivis, NGO, pengacara, termasuk cucu Nelson Mandela, kembali ke negara masing-masing sambil menunggu kesiapan bendera kapal dan proses pelayaran. Walaupun demikian, misi kemanusiaan dunia Freedom Flotilla Coalition menembus Gaza belum berhenti. Pemirsa, di antara 1.000 lebih aktivis kemanusiaan dunia yang tergabung dalam Freedom Flotilla Coalition, terdapat 6 orang warga negara Indonesia, yakni 4 dari NGO dan 2 jurnalis. 2 di antaranya telah bersama kami saat ini. Ada Mas Nur Ikhwan Abadi, Presidium Aqsa Working Group, yang juga merupakan alumni Mafi Marmara tahun 2010. Dan juga Desi Fitriani, jurnalis senior Metro TV. Selamat siang, Mbak Desi. Selamat siang, Mas Ikhwan. Siang, Mas. Ya, ini kita membahas soal misi kemanusiaan yang sebenarnya sudah ditunggu-tunggu dan kemudian menjadi pertanyaan kapan berangkatnya. Tapi kan kemudian tidak jadi berangkat. Mungkin saya bertanya mau ke Mbak Desi, kenapa alasan nggak jadi berangkat? Jadi sebenarnya alasan nggak jadi berangkat itu ada beberapa kali ya. Yang pertama itu kita nggak jadi berangkat harus tanggal 14 karena kesiapan kapal. Nah 14 April akhirnya mundur ke tanggal berapa? 21 ya. 21 karena ternyata harus izin ya. Izin ya. Terus udah gitu serangan balik dari Iran ke Israel. Nah di situ kan jaga-jaga, terus udah gitu pindah ke tanggal 24 ternyata udah berjaga-jaga tuh 30 kapal dari Israel dan sekutunya Inggris dan Amerika di kawasan Laut Mediterania. Tapi kita tetap dikumpulin, sepakat tetap harus berangkat. Apapun yang terjadi sampai disiapin pengacara ya. Siapin pengacara, semuanya tuh udah disiapin semua. Akhirnya kita mau berangkat lagi tanggal 26, kemudian ternyata datanglah inspeksi tim dari Israel. Dia akan ngecek semua bantuan, katanya cuma 1 hari, ternyata sampai 3 hari ya. Berangkat tanggal 28, tahu-tahu tanggal 27 malam benderanya diambil, bendera dari Guinea-Bissau ya. Bisa mencabut ya. Oke, ada bendera dari Guinea-Bissau itu dicabut. Ada 3 kapal ya, Mas Ikhwan, tahu saya yang kemudian harusnya berangkat begitu ya. Tapi ada nggak negara-negara lain yang juga kabarnya mendaftar untuk bisa bendera yang nanti dipakai atau gimana? Iya, setelah dicabut oleh Guinea-Bissau kepemilikan bendera di 2 kapal, kapal Akdenis dan Anadolu. Ya. Kemudian pihak panitia dari Freedom Flotilla Coalition menyebar penawaran pada negara-negara yang ingin benderanya dipasang di 2 kapal tersebut. Dan ketika kami di sana mereka bilang sudah puluhan negara yang memang sudah mendaftar untuk benderanya dipasang di kapal-kapal itu. Ada Venezuela, Tunisia, dan terakhir Afrika Selatan ya. Afrika Selatan. Karena di situ ada cucunya Nelson Mandela. Sampai akhirnya presidennya bikin statement bahwa ya udah pakai benderanya. Nah, tapi kan untuk ngurus bendera baru itu butuh waktu berapa? 15 sampai 20 hari ya. Iya, betul. Sama persiapannya. Jadi karena terlalu lama nunggu di situ, karena ini juga ya persiapan segala macam, akhirnya kita balik dulu. Bukan berarti misinya selesai, tapi
akan Pending. pending dulu. gitu. Depending tadi menunggu sembari 15 sampai 20 harian Iya. tadi Nah, ya. orang-orang yang dari 43 negara itu ada dari Amerika, dari Berlin, dari Iran, dari Bosnia, dari Australia, Argentina, dan itu tuh ada mantan militer dari Amerika yang sengaja keluar dari kesatuannya pangkatnya kolonel, ada mayor ya. Itu tuh ikut serta situ dan akhirnya mereka pulang, makanya itulah bergeraklah aksi demo di beberapa negara untuk memprotes kenapa Nggak jadi berangkat begitu ya, nggak salah jadi berangkat satunya sama salah satunya, dan itu minta buka blokade Gaza ya, sama untuk pelayaran itu juga, dan itu juga masalah misi kemanusiaan juga kan. Kalau untuk misi yang di tahun ini, karena ini kan misi ini kan sebenarnya sudah setiap tahun kayaknya ini 2008. bukan dimulai dari 2008 ya. Nah, untuk yang tahun ini sendiri sebenarnya sudah siap berapa banyak bantuan untuk kemudian disampaikan pada saat itu? Dari panitia sendiri sudah menyiapkan 1 kapal kargo dengan jumlah bantuan 5.500 ton. Berisi bantuan makanan, bantuan ada ambulans ya. 8 ambulan. Ada 8 ambulan dan semua bantuan kemanusiaan semua. Memang sudah standby di kapal sejak berapa pekan yang lalu untuk segera berlayar. Gitu. Jadi secara teknis kesiapannya sebenarnya sudah siap, tinggal kita berlayar. Memang di detik terakhir aja, detik terakhir di tanggal 26 itu ketika kita besoknya akan berangkat, itu Gini Bisau mencabut benderanya dari kapal yang akan kita gunakan untuk berlayar. berlayar Jadi ke sana. Israel itu memang berupaya berbagai cara ya melakukan sabotase, menghambat dari dia ngancam, tapi kita nggak takut. Pada bilang kita we will send, udah siap mati semuanya, dan kalau ditahan mereka dideportasi. Karena Indonesia, Malaysia, Brunei karena nggak punya diplomatik, kita udah disiapin pengacara. Nah, pengacara Amerika itu dia nanti kita ke Yordan dan kita udah dikasih tahu nanti kalau ditahan, disandra, nanti jangan ngomong apa-apa, harus begini udah kasih tahu. Bahkan kita dilatih ya. Ada trainingnya juga. Training. Training non-violent training kepada seluruh peserta. Jadi kita dikumpulin satu tempat untuk apa sih yang harus dilakukan ketika Israel intervensi ke kapal kita gitu. Jadi seolah-olah pada saat training itu dibikin kalau ini ada ini suasana ya sirine. Simulasinya gitu kan. Simulasinya. Jadi sirinenya gini-gini, kalian harus ngapain, posisinya gini. Jadi kalau ditangkap nanti jangan tatap mata dari tentara Israel itu, karena itu akan mempersulit kita. Terus udah gitu harus gimana, harus posisinya duduknya gimana, harus ngapain. Jadi kalau dia apa-apain diam, jangan melawan, jangan melempar. Betul. Pokoknya macam-macam deh. Pokoknya memang kita benar-benar disiapin. Ya itu ketika nggak jadi ya suasana haru juga tuh, ada yang nangis karena yang berangkat itu kan benar-benar tim sukarelawan ya. Ada dari pengacara, ada juga dari benar-benar dari NGO, pakai biaya sendiri. Iya pakai jurnalis, ada 100 jurnalis yang ikut di situ dari 50 media ya. Itu benar-benar mereka tuh udah benar-benar pakai ini, ibaratnya ya namanya tim sukarelawan ya, bukan orang-orang kaya, yang bukan orang-orang yang punya siap segala macam, ya termasuk kita ini ya. Iya, pakainya hati dan nurani untuk kemudian intinya ya bagian dari perjuangan, bagian dari jihad kan, bahwa ini kan kita juga kalau misalnya lihat bagaimana 24.800 orang meninggal dan lebih dari 25.000 diantaranya anak-anak dan perempuan juga, kalau ngeliat berita Gaza kan siapa yang nggak sedih gitu kan. Artinya ya memang ya kalau saya kan semua ditanya, ketika datang ditanya kan kenapa ikut dalam misi ini, ditanya juga kan. Nah kenapa Mas Nurjahwan waktu itu jawabnya? Ya karena memang ini panggilan dari hati nurani kita, hati nurani. Bahkan ada satu wartawan dari mantan wartawan Al Jazeera baru 3 hari menikah. Tapi udah langsung 3 hari ikut misi menikah, itu ya. terus ada panggilan itu dia tinggal di Oke, sini. ini berbicara soal panggilan Mas Iwan, ini kan kita tahu adalah alumni dari Mafi Marmara tahun 2010. Pada saat itu ada bahkan 10 orang yang kemudian tewas oleh tentara atau militer Israel. Tapi kemudian ikut lagi di tahun ini. Nggak takut mati? Nah itu pertanyaannya, kalau tadi Mbak Desi bilang kan harus siap mati. Pertanyaannya memang sudah siap untuk sampai seperti itu Mas Iwan? Mati kan nggak maju nggak mundur ya. Kalau memang udah waktunya ya udah gitu. Kami di 2010 ya 10 orang tewas gitu ya. Harusnya kami juga ada di situ gitu. Kemudian saya selama di Gaza 4,5 tahun kurang lebih ngalami 2 peperangan. Perang 2012 selama 8 hari dan 2014 selama 51 hari gitu. Jadi 3 ancaman itu ya ancaman kematian lah ya, katakan seperti itu. Tapi emang kalau memang belum waktunya ya sudah gitu. Dan misi kami yang kami bawa inilah misi kemanusiaan, nggak ada misi-misi lain gitu. Nah ini Mas Nus, kalau lihat gambar ini kan ini lagi sholat ya, ini kali sholat subuh. Waktu evakuasi ini sholat subuh ya? ketika itu kita 2010 ya? 2010 Israel coba intercept masuk lewat bawah kapal, lewat bawah karena memang nggak bisa, akhirnya mereka masuk. Nah, pakai helikopter ini sholat subuh nih ya? Ini sholat subuh ini. Oke, bisa digambarkan nggak Mas pada saat itu ketika Israel masuk melakukan razia begitu dalam tanda kutip di kapal Mafi Marmara ini, seperti apa situasi kondisinya pada saat itu Mas? Iya, situasinya memang cukup
mencekam ya, karena Israel masuk dari berbagai sisi. Mereka masuk lewat laut seperti ini. Ini ada 30 bot kurang lebih. Satu bot ini 15 sampai 20 orang tentara Israel. Saya ada di sisi sebelah kanan dek 4 waktu itu. Katanya ikutan nyemprotin itu juga ya pakai Nah, ini kan pakai air kan. Pakai air karena kita memang nggak ada senjata gitu. Nah, karena mereka nggak bisa lewat bawah ini, akhirnya lewat helikopter ini. Beberapa tentara langsung turun, kemudian Stebo ya? Iya. Nah, yang ini masuk di lantai 5 paling atas. Kemudian ketika mereka turun ditangkapi oleh para relawan ini. Kemudian mereka senjatanya diambil. Nah, dari situlah tentara Israel menembak para relawan dari atas. Nih, kita bisa lihat laser tentara Israel. Ketika ada timnya itu berarti mereka balas nembak dari atas. Mereka nembak gitu ya? dari atas gitu. Maka Kita timbullah dilihatin juga korban di jiwa. filmnya nih waktu yang kemarin baru-baru itu. Jadi makanya Dibuat dokumentasinya gitu ya? ketika ditontonin waktu pelatihan, jadi kalian kalau kayak gini harus apa yang dia dihadapi, harus bagaimana persiapannya, gimana. Makanya waktu kita mau naik kapal kemarin itu bawa sleeping bag, bawa lampu senter kepala, ini segala macam persiapan, pelampung segala macam udah diinin semuanya. Sudah masuk dalam persiapan briefing itu ya. Agar peristiwa 2020 Mafia Marmara tidak terulang kembali. Tapi memang resikonya kemarin itu dari militer Israel sudah mengancam itu ada di beberapa media Israel sendiri akan tetap menangkap karena dianggap itu kita sebagai teroris. Kita dibilang teroris kan? Di pemberitaan itu dibilang teroris loh. Jadi tim Flotilla 1.100 orang ini, kita dibilang teroris sama militer mereka. Lah, teroris siapa? Orang nggak bawa senjata, orang nggak bawa apa-apa. Sampai bantuan kemanusiaan yang 5.500 sumbangan dari 4 juta donatur itu mereka cek semua ya Mas ya? Itu tanggal 26, 27, 28 yang harus kita berangkat itu. Oke, kalau tadi pertanyaan saya kemudian ada yang meninggal dunia atau mati syahid begitu ya. Kalau Mas Nur bisa selamat sampai dengan hari ini dan bahkan ikut kemarin misi yang terakhir itu. Ikut lagi. Kenapa? Itu bisa selamat karena apa waktu itu? Ya karena memang di 2010 dengan 2024 ini beda. Di 2024 ini nampaknya persiapan lebih matang gitu. Sampai kita para peserta dilatih semua. Nah, di 2010 itu kita memang diminta selain orang-orang berkeluarga negaraan Turki itu nggak boleh berada di luar area kapal gitu. Jadi hanya orang-orang Turki tadi yang boleh di atas. Tadi kita bisa lihat ketika tentara turun kan banyak. Nah, itu orang-orang Turki semua di situ. Yang di luar Iya. Sementara orang-orang non Turki itu diminta untuk di dalam, sehingga yang meninggal saat itu memang banyak orang-orang semuanya orang Turki. Gitu. Gitu. Nah, kalau dari Mbak Desi sendiri ini kan juga bagian untuk bisa sampai ke Gaza bukan upaya yang pertama kali begitu ya. Nah, kalau dari Mbak Desi sendiri ketika berbicara siap mati, secara mental, secara psikologis memang sudah mempersiapkan itu ketika berangkat dari Indonesia atau seperti apa, Mbak? Iya. Kita sebenarnya kan kalau dimanapun orang bisa mati seperti kata Mas Nur tadi kan, apalagi saya udah pernah 3 kali ke Gaza dan sebenarnya dari tahun kemarin, Oktober kemarin 2023 juga dari Metro TV kan udah akan memberangkatkan orang, tapi karena masalah visa, masalah perizinan, kita nggak bisa masuk karena Mesir sejak itu tidak memberikan untuk akses lagi ya. Termasuk Mas Nur Iwan juga 1 bulan di Mesir nungguin bulan apa itu, November sampai Desember ya? Iya, kita sudah di 2022 kita ingin masuk lagi karena 2023 yang kemarin habis perang Oktober. Iya, kita memang sudah mengajukan izin untuk masuk lewat Rafah ya, tapi emang izin itu tidak keluar. Gitu. Artinya orang-orang yang ikut Freedom Flotilla ini karena mereka sepakat memang ya udah pokoknya buka blokade Gaza, ciptakan perdamaian, bantu kemanusiaan, bantu masyarakat Palestina, dan itu bukan orang Islam semua loh. Orang-orang dari Eropa itu kan gitu, bahkan ada yang Yahudi ya. Dan dia paling kenceng ketika dia balik dia langsung ditangkap karena dia ini kan sebagai demo ya di negaranya. Jadi bahkan ada yang masuk jadi mualaf ya. Ada yang mualaf 2 orang. Ada yang mualaf kemarin waktu di Turki itu. Satu orang Yahudi gitu ya. Jadi benar-benar ini bukan masalah perjuangan orang Islam, tapi ini dunia. Kemanusiaan. 43 negara, bahkan kemarin katanya kalau dengan penundaan ini ada sekitar hampir 60 ya yang sudah mendaftar. Dan Eropa akan lebih banyak lagi. Untuk ikut lagi nanti ambil bagian dalam misi ini. Terakhir karena waktu kita terbatas, mungkin dari masing-masing misi ini kan tidak akan berhenti. Begitu apa yang menjadi harapan Desi dan juga harapan dari Mas Iwan. Silakan mungkin dari Mbak Desi dulu, Mbak. Ya, kalau misalnya kita tentunya saya sebagai seorang jurnalis nggak bisa menutup mata bahwa apa yang terjadi di Gaza. Kita lihat tiap hari beritanya, bahkan sejak 3 hari yang lalu mereka yang ada di Rafah harus mengungsi ke Khan Yunis karena Israel sudah masuk di Rafah ataupun di Gaza Selatan.
Jadi Baik. kenapa harus datang ke situ? Ya kita sebagai Baik. jurnalis ya harus ke sana gitu loh. Harus menceritakan apa yang terjadi dan itu membantu masyarakat Gaza. Nggak ada orang yang di dunia ini yang pengen adanya keributan, peperangan ataupun penderitaan. Baik. Kita harus bisa bantu mereka dengan cara kita masing-masing Baik. gitu. Menjadi mata, telinga, dan hidung untuk masyarakat Indonesia begitu ya. Kalau dari Mas Ikhwan? singkat Iya, saja, Mas misi Ikhwan. kita sekali lagi misi kemanusiaan. Keberangkatan kami ke sana memang sebenarnya ingin sekali masuk ke Gaza karena memang kita punya program, Working Group punya program bersama dengan Maimunah Center ingin membangun rumah sakit ibu dan anak di Ya. sana. Dan kita sudah diberi lahan di sana sebesar 5.000 meter persegi dan kedatangan Bikin kita rumah ke sakit Gaza lagi ya? untuk bikin rumah sakit lagi. Rumah sakit Indonesia yang ada Ini udah yang ada dibom, di sana. diroket sama itu dia Dan kedatangan kita ke sana untuk merealisasikan rumah sakit itu. Jadi mudah-mudahan konflik ini bisa segera selesai sehingga kita bisa kembali masuk ke dalam Gaza dan membantu rakyat Gaza Baik. sehingga mereka bisa itu hidup goalsnya ya, dengan Pak. Iya. Baik, yang terdekat adalah 15-20 hari ini benar-benar sudah nantinya bisa rampung. Iya. Tim nanti bisa, Bisa ikut masuk. berangkat Siap lagi. mental lahir dan Siap batin. mental lagi dan bantuannya bisa tersampaikan. Terima kasih atas inspirasinya Mbak Sama-sama. Desi. Terima kasih Terima kasih, Mas Bang Nusirwan telah bergabung bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.